Gilgamesh, apakah baik? Dalam Halo, hari ini kita akan membahas tentang General Agreement of Tariff and Trade atau disebut sebagai GATT. GATT ini adalah organisasi yang nanti diteruskan atau cikal bakal organisasi WTO atau World Trade Organization. Tahun 1947 dibentuk organisasi tentang tarif dan perdagangan yang disebut General Agreement on Tariff and Trade atau GATT di Jenewa, Swiss. Organisasi ini dibentuk karena tidak adanya pengaturan tarif dan perdagangan, sehingga terjadi pelanggaran dan juga diskriminasi dalam perdagangan internasional. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk menghindari adanya diskriminasi dalam perdagangan, namun organisasi ini pada awalnya diikuti oleh negara-negara maju di dunia yang menganut paham kapitalis atau liberal, sedangkan negara-negara berkembang cenderung menolak adanya organisasi tersebut. GATT dibentuk untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral, yaitu penghapusan kendala perdagangan dan praktik perdagangan yang diskriminatif. Keanggotaannya mencapai 23 negara. Dan nanti April 1994 dalam Sidang Marrakesh, GATT berubah menjadi WTO. Secara resmi, WTO mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1995 dan Indonesia menjadi peserta sejak 24 Februari 1950. Apa sih tujuan GATT? Tujuannya adalah menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. GATT juga berfungsi sebagai forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan sebagai pengatur bagi perdagangan internasional, khususnya perdagangan barang. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dari GATT. Yang pertama adalah prinsip Most Favored Nation, artinya menekankan suatu kebijakan perdagangan negara agar dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminasi. Artinya, semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara lain dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor, serta menyangkut biaya ekonomi lainnya. Jadi, misalnya Indonesia memberikan biaya impor atau ekspor yang lebih murah kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sedangkan untuk kawasan yang lain itu akan diberikan harga yang berbeda. Hal itu dilarang oleh GATT karena semuanya harus disamakan. Yang kedua adalah prinsip nation treatment, yaitu memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal, setidaknya setelah barang impor memasuki pasar domestik. Artinya, barang lokal harus bisa bersaing dengan barang impor, jadi tidak boleh ada diskriminasi. Misalnya, kalau barang lokal boleh dipasarkan di semua tempat, tapi kalau barang impor hanya di lokasi-lokasi tertentu. Hal itu dilarang oleh GATT. Yang ketiga adalah prinsip larangan restriksi kuantitatif, yaitu melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa produk lokal harus bisa bersaing dengan produk-produk dari luar karena tidak ada pembatasan jumlah. Yang keempat, prinsip perlindungan tarif. Jadi, GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya perdagangan lainnya. Jadi, misalnya ada produk lokal dengan produk impor. Produknya sama, cuman produk dalam negeri boleh dijual dengan harga yang lebih murah, sedangkan produk impor dijual dengan harga yang lebih mahal.
Selanjutnya adalah prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagang harus diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Artinya, Indonesia tidak boleh memberikan hak khusus kepada mitra dagang tertentu. Kenapa? Latar belakangnya adalah perbedaan perekonomian negara maju dan juga negara berkembang. Selanjutnya adalah prinsip perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Ini adalah pemberian perlakuan secara istimewa kepada negara-negara yang berkembang, dan hal ini ada dasar hukumnya, yaitu sistem preferensi umum. Jadi ada perbedaan tarif yang bisa diberikan untuk negara-negara yang masih berkembang. Selanjutnya adalah prinsip transparasi, di mana GATT mewajibkan setiap negara anggota untuk transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaku usaha. Itu dia penjelasan saya mengenai GATT. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa modulnya dikerjakan. Terima kasih. Gilgamesh, apakah baik dalam